Iya, nunjukin kelas Umi di situ. Kangen. Kembali lagi. Niat kamu masuk SMA 3 itu apa? Beasiswa. Beasiswa. Hanya dapat uang beasiswa aja. Kalau aku ibu. Makasih Pak. Kalau ada kaitannya sama melanjutkan sekolah kemana gitu, ambil jurusan apa gitu enggak? Ya, sambil melanjutkan sekolah. Tapi motivasinya karena beasiswa. Berarti motivasinya karena ingin mendapatkan penghasilan dari beasiswa gitu. Tapi pilihan kamu tetap SMA sekolahnya. Karena kalau tetap SMA sekolahnya, apa tujuannya gitu? Buat masuk jurusan tertentu di SMA. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dipaksakan masuk SMK, kamu ngerasa belum nyampe passionnya ke situ gitu. Jadi sambil menunggu kamu memutuskan mau pilih jurusan apa kuliahnya, jadi pilihnya SMA gitu. Nah sekarang Umi insya Allah ya diurusin ya tetap SMA 3 ya. Kalau misalnya nggak bisa pakai jalur DTKS misalnya karena kan kamu udah tahu kondisinya kalau DTKS itu kan dunia yang ada, kan sudah udah tahu kondisinya kayak gimana kan itu salah satu itu ya. Tapi Umi nanti mau konsul lah sama di sini sama PTB di sini sambil makan baca doa sih di sana. Nah, Pak kalau pesan minum ke sebelah mana? Aku tuh. Oh, teh botol boleh? Mau aku teh botol? Teh botol boleh? Oh, apa aja tuh? Aqua, oh boleh aqua boleh. Gak apa-apa, jangan diminum. Oke gini, kembali lagi ya. Ini mau ngurusin kakak daftar ke SMA 3 ya. Kalau misalnya nggak bisa pakai jalur DTKS karena terhambat aparatur sekolah SMP 1 ya, berarti nanti daftar ke SMA 3 nya itu di tahap kedua. Terima kasih Pak. Di tahap kedua pakai jalur rapor, apapun hasilnya rapor kamu ya, walaupun mungkin aja orang lain banyak yang lebih tinggi skornya gitu, jumlah skornya, tapi kan kita berusaha enggak. Tapi mau menyampaikan lagi itu kan pasti ya diurusin ya, jadi kakak Amai harus tahu bahwa ini mau ngurusin. Tapi kalau misalnya memang niatnya masuk SMA 3 ini hanya untuk mendapatkan uang jajan dari beasiswa dan tujuan masuk SMA itu seperti tadi ya, karena belum jelas, yang jelas kamu nggak pilih SMK kan gitu kan, nggak akan pilih penerbangan gitu kan. Ini punya satu opsi nih yang bisa kamu daftar di tahap 1. Jadi ke SMA tapi bukan SMA 3, tapi keinginan kamu untuk apa namanya ya, membina diri menentukan jurusan selama 3 tahun ya, bisa kalau di SMA. Pilihnya ke SMA 4 misalnya. Kalau ke SMA 4 itu kan jalurnya zonasi, jadi bersamaan nih. Jadi gini, kalau kan di tahap 1 itu pilihnya lewat DTKS, zonasi sama Zonasi mah 2.
Hah? Jonasi di tahap 1 sekarang. Jadi tahap 1 tuh jonasi, KETM sama sama apa gitu. Sama apa gitu satu lagi ya. Oh, tuh peralihan tugas gitu. Pokoknya udah nggak, itu opsi itu kata teman Umi jangan diambil karena kalau misalnya masuk ke jenjang kuliah itu khusus Umi nggak bisa diambil. Jadi pilihannya sekarang zonasi nggak bisa diambil kalau ke SMA 3 kan, karena bukan wilayah kita gitu. Jadi kan pilihnya ke DTKS. Nah DTKS juga rentan nggak diterima sistemnya, nggak sinkron sistemnya karena atau justru kendalanya. Jadi kan kamu tuh waktu semester lalu masih terdaftar ya, semester sekarang tuh hilang datanya tuh, dokumen lengkap gitu, tapi bisi patokannya itu justru yang sinkron itu ya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang tujuan masuk SMA 3 nya hanya karena itu, sebenarnya tidak harus ke SMA 3 juga bisa kan Meren? Pengen ke SMA 3 bener ya? Ya mudah-mudahan aja jalur rapotnya keterima gitu. Ya. Cuman gini ya, SMP 1 tuh dari tahun ke tahun, SMP 1 ini yang juara umum dari SMP 1 tahun lalu aja ya, apalagi sebelum Covid ya, yang juara umumnya itu nggak keterima di SMA negeri pakai jalur rapot. Kakaknya udah tahu ya. Bismillah dulu. Nah, kalau misalnya besok Aina timbang-timbang, kan nanti ikut sosialisasi PDB kan, biar sengaja ya, ini biar kakak Amai ngerti gitu kan. Insya Allah kalau misalnya memang nanti ini dianggapnya tidak bisa dipakai, kelengkapan dokumen ini lengkap banget loh. Tapi karena justru yang mengaksesnya tanda sama dirinya pakai jalur rapot kayak tadi biasa ya. Mudah-mudahan Umi nggak masalah gitu, kamu nggak peringkatnya di atas juga. Misalnya kamu peringkat terakhir pakai jalur rapot, tapi keterima, ya nggak sih? Dan doa Umi mah kepada Allahnya kamu diterima di SMA 3 sih. Doa Umi kepada Allahnya mah, kalau kamu percaya bahwa doa seorang ibu untuk anaknya itu diijabah, ambil kesempatan itu gitu. Jadi gini nih maksud Umi teh, sambil kamu istikharahnya, Umi kan ngedoakan kakak Amai itu keterima di SMA 3. Kakak Amai yakin nggak doa seorang ibu tadi ijabah sama Allah? Yakin. Umi ngedoain kakak Amai keterima di SMA 3. Umi ngedoain kakak Amai keterima di ITB loh. Umi ngedoain kakak Amai tercapai cita-citanya apapun itu, misalnya mau jadi apa kamu tuh coding itu data analis. Tapi Umi mendoakan sebelum kamu jadi seorang data analis masuk ITB dulu gitu. Ngedoainnya kayak gitu bisa. Nah, itu kan kalau jalur rapot kan tahap 2 daftarnya tuh. Ini menawarkan lagi nih, kalau misalnya ini nggak bisa dipakai nih ya, dokumen-dokumen ini dipakai daftar ke SMA 3 di tahap 1, gimana kalau di tahap 1 ini kakak Amai daftar donasi ke SMA 4 dan pilihan duanya SMA 9 jangan SMA 6 untuk supaya bisa diterima sistem gitu. Kalau misalnya kakak Amai masih kekeh nih, keterima sih udah di SMA 4 atau di SMA 9 misalnya, SMA 4 lah mudah-mudahan. Tapi kekeh mau ke SMA 3, ya daftar lagi nanti ke SMA 3 gitu, pakai jalur rapot. Nanti yang tinggal gini, yang SMA 4 nya tinggal mengundurkan diri. Gimana? Sekarang? Bagusnya nih. Ya, Umi sih apapun maunya kakak Amai, Umi bantu lah gitu. Ini kan daftar ke SMA 3, kalau misalnya ini dipakai daftar di tahap 1 kan diusahakan lengkap, dokumen mah lengkap. Tapi ini kan justru kendalanya yang asasnya teh justru Amai udah tahu dia itu tidak kooperatif sama kita, tidak di kuadran kita gitu. Jadi bukan geng kita, bukan circle kita gitu, bukan CS kita lah gitu. Jadi kita nggak bisa ngendalin dia kan. Tapi masih bisa daftar ke SMA 3, tapi seperti yang saya bilang tadi pakai jalur rapot. Nah itu nanti di tahap 2 daftarnya gitu.
ngerti? Didaftarin sama Umi nanti tahap 2 pakai rapot. Tapi ini mah sambil nunggu tahap 2 Umi nawarin gitu nya. Kalau misalnya ini nggak bisa nih, gimana kalau daftar tahap 1 donasi menggunakan fasilitas sistem itu, nah fasilitas yang digunakan gitu, daftarnya ke SMA 4, penyambutnya SMA 9. Ini juga memang gak mau sih anakku masuk, nggak cocok aja gitu, penerbangan sih kalau menurut Umi ya gitu. Ini kayak jadi ini tahap 1 kan sambil nunggu tahap 2 ya, dari SMA 4 dan SMA 9. Kalau misalnya ternyata kakak Ame keterima tapi masih tetap mau daftar ke SMA 3, ya tinggal mundur, tinggal dibatalkan gitu. Kalau udah keterima mau daftar, Ke SMA 3 kalau nggak keterima di SMA 3-nya terus keburu mundur ya berarti ke paket C, gimana? sekolahnya paket C, homeschooling. Kakak Uji pernah cerita nggak tentang homeschooling? Hah? Nah gitu. Jadi kalau homeschooling itu belajarnya ke tatap mukanya seminggu cuman sekali atau 2 kali, belajarnya online ya. Tapi walaupun belajarnya cuma sebentar, kakak Amai dari Uminya ya, karena kamu targetnya kan masih ITB, punya kewajiban bimbel gitu, kamu teh bimbel, les bahasa Inggris, les berenang gitu kan, les bahasa Inggris, les berenang, terus di Nurul Fikrinya belajar mata pelajaran SMA-nya kan. Kalau paket C mah lemah ya, hanya untuk dapat ijazah doang ya kan tujuannya. Jadi bikin pinternya kita harus les sendiri gitu. Misalnya nih kakak Amai kan mau cobain di tahap 1 terima di SMA 4, tapi mau di SMA 3 kan mundur dulu ya di SMA 4 nya ya, daftar ke SMA 3, nggak keterima di SMA 3 nya, ya udah paket C gitu. Oh, tujuannya tetap ITB gitu kan. Cuk, ini mah lebih enak sih kalau homeschooling. Kamu bisa main tiap hari sebenarnya. Lebih bahagia kalau punya uang. Ya, kamu bisa belajar. Terus kalau pakai C, kamu bisa ini nih, yang kakak Uji inginkan tuh apa sih? Kursus di BLK, kursus otomotif, kursus kelas, kursus konstruksi di BLK, bisa gitu. Kalau dipakai C, bisa banyak ambil kursus, ambil les gitu. Lebih santai belajarnya. Kalau kata ini mah cocok sebenarnya untuk orang dengan gaya kakak Amai istilahnya gitu. Tinggalnya bisa sama Umi gitu. SMA juga bisa sama Umi sih, terserah itu mah. Sekarang juga mau sama Umi bebas kan ya, dari sekarang mau sama Umi juga boleh kan ya, itu mah gitu. Cuman yang jelas kalau homeschooling memang lebih longgar, tapi yang diingatkan kalau homeschooling itu kita hanya ngambil ijazahnya doang, berarti ya untuk ilmunya kamu harus les sendiri gitu. Jadi jangan sampai gini loh, kamu nggak terima di SMA di tahun ini, terus kamu minta ke SMA swasta, nggak ada opsi itu dari Umi ya. Jadi Umi tidak menyanggupi kalau harus sekolah di sekolah SMA swasta, apalagi SMK swasta gitu ya. Nggak bisa. Enggak, kecuali kalau disuapin. Enak kalau bumbu kacang. Umi juga nggak bisa makan bumbu kacang. Makanya 4 tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Suapin lah. Udah sarapan, nasi kenyang. Gitu ya kayak santai aja, kan masih kecil. Masih bisa santai. Tapi kalau udah lulus SMA, kuliah tuh nggak bisa disantai karena
batas tahun ijazahnya kan dibatasin tuh. Jadi karena lulus SMA tahun 2027. Misal lulus SMA tahun 2027, berarti kuliah tuh paling terakhir 2028. Karena ijazahnya nggak berlaku kalau tahun 2027. Ngerti nggak? Jadi kalau di swasta itu nggak ada opsi buat ini kuliahkan di perguruan tinggi swasta tuh udah nggak ada opsi. SMA swastanya juga udah nggak ada opsi kan? Bukan apa-apa. Maksakan bisa tapi udah nggak mau lah hidup maksakan tuh nggak sih? Karena hidup itu kan untuk dinikmati ya, untuk bersyukur ya, bukan untuk ngawur lah gitu. Jadi kata Umu nggak, karena santai sih Nyak, ini sih hasil psikotes kan bagus Jelek. bagus kok kamu tuh bagus apa? Jelek. Nah, Kan katanya IQ-nya kurang, jelek. kurang dari mana? Mana value superior kurang? Kan bisa mengurangi IQ. Masa Ame kalah sama mungkin memang nggak boleh kalah. Nanti di SMA buktikan. Kan nanti ya kelas 10 tuh tes lagi. Kelas 10 tuh tes lagi. Sampai cuma ketiga terus ke satu. Alhamdulillah. Masa sama cuma ketiga nggak apa-apa. Jadi ketiga kan SMA 3 gitu. So nggak terima kalau Tapi kan kita harus menerima. nyapain jadi lebih baik. Ya, amin ya Allah. Yakin Umi Kak Ramai mampu. Tapi kan kayaknya kita tuh untuk sampai ke tujuan yang kita targetkan itu kan memang perlu step-step ya, betul nggak? Terus kita juga nggak usah mikirin pakai jatah track orang lain lah gitu. Mungkin misalnya track kakak Amai misal, kalau misalnya mau ke SMA 3 harus tahun depan mungkin gitu. Tapi udah nggak bisa daftar dari kelas 10. Jadi kalau misalnya tahun depan daftar tuh ya pindahan kelas 11 gitu. Jadi artinya kalau misalnya ya masuk ke SMA 3 pindahan ya kelas 11 masuk jurusan IPA, berarti ya kamu harus bisa bersaing dengan anak-anak SMA 3 yang dari kelas 10 belajarnya di sini gitu. Di tes itu ya, jadi emang yang terus nasib yang kelas 10 kalau mau diterima maksudnya gimana kelas 10? kan ini misalnya yang pindahan kelas 11 kami keterima pas kelas 11 nya nasib yang kelas 10 gimana? Ya nggak gimana misalnya kia itu juga nggak pasti bisa diterima kan kia misal kan Ya, ini ada misal. ini gini misal kan ini ada data yang dari kelas 10 ke SMA 3 nih, tentunya di kelas 11 tuh dia ikut tugas orang tuanya ke luar negeri misalnya ya, atau dia ikut apalah gitu, jadi dia harus mundur dari SMA 3 nya, nah baru bisa nerima anak pindahan gitu. Jadi sih sebenarnya kalau misalnya memang bener-bener kami tuh banget pengen lulus dari SMA 3 ya, misalnya harus bayar uang bangunan atau apa sih nggak masalah, uangnya bisa dicari, bener nggak sih? Cuman kita harus ngikutin sistemnya gitu ya, kita nggak bisa melanggar sistem yang sudah dikomitmen bersama gitu ya. Ya belum tentu juga ada yang mengundurkan diri di tahun depan itu ya kan, belum tentu. Maksudnya gini, itu kan keputusan terserah kamu kan, setiap keputusan itu kan melahirkan konsekuensi ya, tapi kita punya hak untuk berikhtiar semaksimal mungkin yang kita inginkan gitu ya. Jadi ulah kieu da ama itu jadi gini teh gara-gara si Umi. Nah jangan ada kata-kata kayak gitu lagi karena Umi sudah memberikan opsi gitu sama Kakak Ame mau pilih pilihan yang mana gitu. Tapi sekarang Umi jadi ngerti Kakak Ame itu nggak mungkin pilih penerbangan, betul nggak ya?